Krimum, teman-teman Kabak Binob sama dari Jatan Ras dan juga dari Resmob. Pagi ini kita akan mengupdate kasus terkait pengungkapan kasus pemufakatan jahat, kemudian pembunuhan dengan berencana dan juga adanya pengungkapan kepemilikan daripada senjata api sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ya, kemarin terakhir saya mengupdate ada 37 yang sudah kita amankan terkait kasus penyerangan dan juga pembunuhan berencana antara John K dan juga Nus K, ya, sebagai pelapor. Juga ada 5 yang menjadi DPO pada saat itu. Setelah dilakukan pengembangan sampai dengan saat ini ada 39 yang kita amankan, ya, 39 yang kita amankan. Tetapi yang 2 ini memang LP-nya terpisah, ya. Saya akan fokus hari ini dengan pengungkapan senjata api, ya. Yang 2 ini terpisah. Yang pertama ya saya sampaikan kemarin, inisial M, ya, yang pada saat itu memang ada informasi yang kita dapat hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada menyebutkan ada saudara JR yang ikut dalam penyerangan tersebut. Tetapi setelah dilakukan konfrontir dan pemeriksaan, ya, JR itu ternyata tidak ikut. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediaman JR, kita temukan 1 pucuk senjata api merek Baretta, ya, senjata api merek, biar Pak Wadir angkat. Ini senjata api merek Baretta. Tetapi hasil pemeriksaan JR bahwa senjata api tersebut adalah milik adiknya M, ya, M. Ini 1 senjata api merek Baretta dengan 4 peluru, 1 magazin, ya, ternyata milik M. Itu 1. Terus kemudian yang kedua, kita mengamankan lagi seseorang dengan inisial TH, ya, TH. Memang sama dengan JR. Ada informasi bahwa yang bersangkutan juga ikut pada saat itu. Hasil keterangan beberapa saksi yang ada. Tetapi setelah dilakukan konfrontir, dia tidak ada di tempat. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediamannya, ditemukan 1 senjata api airsoft gun. Ini soft gun, ya, sehingga kita lakukan penahanan yang bersangkutan. Ini 2, oke. Yang kedua, di antara 37 plus 2, jadi 39 yang sudah kita tahan sekarang ini, ada 4 memang pelaku ini yang datang sendiri menyerahkan diri. Yang pertama saya sudah sampaikan kemarin, 1 inisial T, ya, T itu datang ke Polres Depok pada saat itu. Dia menyampaikan bahwa dia resah, keluarganya takut nanti jadi korban keterlibatan daripada kasus ini. Kemudian dia menyerahkan diri ke Depok. Perannya adalah dia yang memang ikut pada saat itu di Kosambi, melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia, juga melakukan pembacokan kepada korban yang luka parah, dihantam di belakangnya dengan parang pada saat itu. Jadi dia menyerahkan diri ke Polres Depok. Itu 1. Jadi ada 4. Yang kedua, inisialnya MAN alias A, ya. Ini juga pemilik salah satu senjata api yang ada. Ini Ayamo, ya, ya, Ayamo. Dia menyerahkan diri langsung ke Polres Jakarta Timur. Lagi Ayamo Resmob. Oke, lagi. Dia menyerahkan diri ke Resmob. Sama penyampaiannya, bahwa memang dia merasa takut jadi buronan DPO, kemudian datang sendiri ke Resmob Polda Metro untuk menyerahkan diri. Peran yang bersangkutan ada di dalam 1 kendaraan yang pada saat ini kita nggak sempat melakukan prarekonstruksi karena tersangka belum kita temukan, ya, di mobil Ayala,
Kaila. Di mobil Kaila. Teman-teman sempat menanyakan, Pak, waktu itu saksi menyatakan ada 7 kali tembakan. Tetapi kita amankan, saya sampaikan kemarin, ada 1 senjata yang ditemukan. Yang megang adalah WL. Ya, ada WL. Atau William. Tetapi setelah dilakukan pengembangan lagi, ditemukan ternyata yang menyerahkan diri MAN alias A ini, dia juga ikut di kendaraan tersebut dan juga melakukan tembakan. Sehingga di dalam satu kendaraan tersebut, ini ada 2 senjata api. Pada saat itu terkena 1 sopir ojol. Ya, ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Menggunakan senjata api siapa yang mengenai ke sana, ini lagi diuji balistik oleh penyidik. Ya, ini masih dilakukan penyidikan. Ini menggunakan senjata api WL atau senjata apinya MAN yang mengenai atau tidak. Karena pada saat itu sempat ini kit juga. Ya, ada 1 peluru masih tertinggal sampai dengan saat ini. Sopir ojol sudah dilakukan pemeriksaan operasi dan alhamdulillah sudah dikeluarkan pecahan proyektil pada saat itu. Ya, itu 2 yang menyerahkan diri. Kemudian semalam teman-teman juga menanyakan kepada saya, ada 2 lagi. Ya memang betul. Yang pertama PM alias O. Ini umur 39 tahun. Perannya pada saat itu semuanya di Grand Light. Ya, PM alias O dan juga ada ARK alias G. Tetapi ARK alias G ini menyerahkan diri di Polres Jakarta Timur. Ya, wilayah Jakarta Timur. Dia menyerahkan diri. Perannya pada saat itu adalah dia inilah yang kemudian setelah hasil pengembangan, dialah yang menabrak security pada saat itu. Ya, dengan menggunakan kendaraan Innova. Kalau kemarin kita pada saat prarekonstruksi sempat ada 2 kendaraan. Pertama kendaraan Fortuner, di belakangnya ada kendaraan Innova. Ternyata Fortuner ini yang menabrak pagar pada saat mau keluar. Tetapi yang menabrak security adalah kendaraan Innova, ya. Innova ini. Inilah pelakunya yang menyerahkan diri. Namanya adalah ARK alias G. Kemudian yang satu lagi PM alias mana? Oscar, ya. Dia juga menyerahkan diri. Menyerahkan diri di daerah Cikarang. Jadi sempat karena dia merasa resah semua, dia takut karena menjadi buronan. Kemudian dia telepon melalui Cikarang sana anggota kepolisian untuk menjemput yang bersangkutan. Karena punya rasa takut keluarganya nanti akan menjadi korban. Sehingga kemudian dia menyerahkan diri melalui telepon dan dijemput oleh petugas pada saat itu. Jadi ada 4 orang pelaku yang DPO yang memang menyerahkan diri. Pertama T, yang kedua O ini, ARK alias O, PM alias O dan juga ARK alias G. Ya, yang satu lagi yang tadi yang menembak, yang menggunakan senjata api ini. Ya, senjata api ini yang menembak, yang mengenai ada 1 sopir ojol. Tetapi kita masih mengecek lagi ulang karena pada di satu kendaraan itu ada 6 orang, ulangi 5 orang, 2 yang memegang senjata api. 1 yang namanya Ayamo, ya, 1 lagi WL, ya, yang kemarin sudah kita tahan. Ini yang sementara kita, yang perlu saya laporkan untuk hasil perkembangan. Jadi total semua yang kita amankan 39 yang sudah kita tahan. Berkembang lagi ternyata yang saya sampaikan kemarin ada 5 DPO. Ternyata setelah kita lakukan perkembangan, memeriksa saksi-saksi dan juga para tersangka, bertambah menjadi 8 orang DPO. Ya. Jadi 39 yang sudah kita amankan sekarang ini, 37 itu sudah masuk dalam kelompok tersebut. Ada 2 LP yang berbeda, ya. Tapi berdasarkan keterangan dari saksi yang ada, ternyata tidak di tempat, tetapi padanya ditemukan senjata api.
1 airsoft gun, 1 senjata merek Barita. Ya, tetapi berkembang DPO-nya bertambah menjadi 8. Ini pun kemungkinan akan ada lagi penambahan. Ya, ini masih kita dalami semuanya. Ini mungkin sementara dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Pak Wadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditambahkan sedikit, setidaknya ada sekurang-kurangnya ada 47 tersangka yang dilibatkan terkait dengan kegiatan perencanaan pembunuhan dan permufakatan jahat di 2 TKP Kosambi dan yang di perumahan klaster. Yang ditahan pada saat ini akan bisa berkembang terus tersangkanya berdasarkan tersangka-tersangka baru yang kita dapat. Sekurang-kurangnya ada 47. Namun ada 39 tersangka yang sudah kita tahan. Dan sekurang-kurangnya masih ada 8 DPO lagi yang tim di lapangan masih melakukan pengejaran. Terkait dengan hal ini, ternyata tadi sudah dijelaskan, pelaku yang menggunakan senpi di mobil Kaila ada 2 pelaku yang di TKP kedua, TKP perumahan yang ada di daerah Tangerang Kota, salah satu perumahan di Tangerang Kota, yaitu pemilik senpi yang dimiliki oleh WL dan satu lagi yang dimiliki oleh AY. 2 pelaku ini merupakan orang-orang mereka yang ada di mobil Kaila Putih yang pada saat itu terakhir keluar dari perumahan. Jadi di Kosambi dipersiapkan 1 kendaraan untuk eksekusi, dan untuk di TKP perumahan itu ada 5 kendaraan. Kemudian berkembang terkait dengan pelaku kepemilikan senjata api. Tadi sudah disebutkan bahwa 1 pelaku kita amankan dengan kepemilikan airsoft gun ini dengan TSK atas nama T. Kemudian yang 1 lagi pemilik atas nama ML terkait dengan Bareta. Jadi penggunaan terkait senjata api ini ada 4 orang. Kemudian ternyata didatakan ada 4 pelaku yang menyerahkan diri. 1 pelaku yang menyerahkan diri di Depok itu adalah pelaku Kosambi dengan melakukan 6 orang lainnya. Kemudian 3 pelakunya, 2 di wilayah Jakarta Timur dan 1 diserahkan di Subdit Resmob. Terkait hal ini, kami mengatakan bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan negara tidak boleh kalah dalam bentuk aksi segala bentuk premanisme yang ada dan para pelaku-pelaku di belakangnya. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu tambahan dari Pak Wadir. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Kabit, ternyata berkembang dan banyak hal-hal ditemukan dalam kasus ini. Jadi pertanyaan saya, yang nembak, yang umbar tembakan itu, yang 7 kali itu jenis senjata yang baru ini senjata apa, jenis apa revolver juga. Kemudian tersangkanya mana nih Pak Kabit? Di antara mereka ini tersangkanya yang mana? Kemudian pada saat di TKP itu, di antara mereka ini tentu yang kata Pak Kabit tadi adalah orang yang menabrak security atau satpam tersebut. Yang mana orangnya dan mengapa dia nabrak, apa memang menghalang-halangi atau memang begitu kecepatan tinggi sehingga dia menabrak portal dan
lalu menyerempet terhadap security ini. Terima kasih Pak Kabit, itu aja. Jadi ada dua senjata api. Yang pertama ini adalah revolver. Ini memang asli. Ya, nanti kami masih mendalami ya. Senjata ini dapat diterima, tapi ini kalibernya adalah kaliber 22. Kemudian ini yang memegang adalah AY. Ya, ini A. Kemudian yang kedua ini rakitan. Rakitan ya. Ini yang memegang adalah siapa? William. Nah ini WL ya. Sama-sama mereka satu mobil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wadir. Satu kendaraan. Bahkan ini sempat ada cat karena ini memang rakitan. Sampai dengan saat ini pelurunya masih ada tersangkut satu di dalam. Ya, itu yang kedua, kemarin pada saat prarekonstruksi sudah dijelaskan. Ada tiga kendaraan yang masuk di dalam. Satu adalah Fortuner yang memang pada saat keluar dia menabrak pagar tersebut. Kemudian yang kedua ada Innova. Ini, ya, dialah yang memang menabrak security pada saat itu. Ya, jelas Pak ya. Oke, yang lain silakan. Ya Pak Kabit, Pak Wadir, terima kasih kesempatannya. Jadi saya ingin secara umum saja nih Pak. Jadi kan ada 4 pemilik senjata gitu. Ada 2 senjata api yang benar, yang asli, 1 senjata rakitan dan 1 airsoft gun gitu. Secara umum ini kan berarti ada kepemilikan senjata secara tidak resmi gitu. Bagaimana mengantisipasi di masyarakat supaya mungkin senjata masih ada yang beredar di masyarakat lain dan kemungkinan bisa disalahgunakan seperti kelompok John K ini atau mungkin seperti yang dulu di Jakarta Barat dipakai untuk perampokan gitu. Bagaimana upaya dari kepolisian untuk mengantisipasi itu, Pak? Terima kasih. Ya, sampai memang dengan saat ini kita terus masih mendata dari teman-teman dari Intel ya, akan mendata terus mana senjata-senjata api karena memang sudah dalam peraturan Kapolri pun sudah jelas bahwa memang kepemilikan senjata api ini tidak boleh. Ada aturan di dalam per Kapolri ya, kapan senjata api itu bisa digunakan tetapi dengan harus dititip gitu loh ya, itu dalam peraturan Kapolri sudah jelas dikatakan. Nah ini masih didatakan terus, kita akan terus dari teman-teman dari intelijen ya, akan terus melakukan operasi terus masalah senjata api ini karena memang kepemilikan senjata api ini sampai dengan saat ini masih ada beberapa para pelaku-pelaku yang menggunakan senjata api untuk melakukan satu tindak kejahatan. Ya, jelas ya Mas ya? Oke, yang lain silakan. Cukup sini. Oke, makasih banyak.